Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu doktrin Kristen, yaitu bibliologi, doktrin Alkitab. Di mana kita sebagai orang Kristen harus memahami, harus mengerti dengan benar tentang doktrin Alkitab ini. Di mana zaman sekarang ini banyak atau ada orang-orang yang meragukan Alkitab sebagai firman Tuhan. Beberapa dari mereka berpendapat bahwa Alkitab hanyalah sebagai karya sastra yang sama dengan buku-buku sejarah lain. Ini menyebabkan banyaknya polemik dan perdebatan tentang hal itu. Namun secara iman Kristen mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup, berkuasa, dan sebagai pegangan hidup orang Kristen. Di zaman modern ini, pasti banyak yang bertanya tentang Alkitab. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa Alkitab yang ditulis sekarang telah diperbaharui dari Alkitab yang sebenarnya. Atau bahasa yang paling kasarnya, Alkitab sekarang ini telah dipalsukan. Ini merupakan pandangan yang telah dikonsumsi banyak oleh orang-orang non-Kristen. Dan ini bisa berdampak buruk jika kita tidak bisa memberikan jawaban dengan baik dan tepat tentang doktrin Alkitab atau tentang pemahaman bibliologi ini. Oleh karenanya, dalam video ini saya akan memaparkan pandangan-pandangan tentang Alkitab atau bibliologi dan proses terjadinya Alkitab, sehingga kita dapat memastikan bahwa Alkitab itu firman Allah yang eksis sampai kesudahan zaman. Sebelum kita lebih jauh membahas bibliologi ini, maka terlebih dahulu kita akan belajar pengertian bibliologi. Secara etimologi, bibliologi terbagi dari dua kata, yaitu biblion dan logos. Di mana biblion atau biblia jamak, yang artinya adalah buku, buku-buku. Berarti kalau dia jamak, ini bukan hanya satu, tetapi banyak. Jadi biblion atau biblia ini buku-buku yang bukan hanya satu, tetapi buku-buku banyak, jamak. Lalu kata yang kedua adalah logos. Artinya perkataan, uraian, pikiran, ilmu, buku-buku, atau tulisan-tulisan yang dimaksud adalah Alkitab. Dan Alkitab itu adalah firman Allah. Jadi logos, perkataan Allah, uraian dari Allah, pemikiran yang bersumber daripada Allah, ilmu, dan buku-buku. Dan tulisan-tulisan yang ada di dalam buku-buku itu 100% bersumber daripada Allah. Atau 100% perkataan, pikiran, ilmu-ilmu tersebut adalah firman Allah. Jadi dapat didefinisikan bahwa bibliologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk sekitar penulisan buku atau Alkitab. Dan peran Alkitab dalam iman kepercayaan Kristen. Alkitab sendiri didefinisikan sebagai kumpulan kitab-kitab yang diakui sebagai kanonik dan diterima seluruhnya sebagai firman Allah oleh gereja Kristen. Jadi, bibliologi
ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk sekitar penulisan Alkitab dan bagaimana peran Alkitab dalam iman kepercayaan kekristenan. Alkitab dan Kristen itu tidak bisa dipisahkan. Alkitab sebagai dasar hidup umat Kristen. Tanpa Alkitab, maka kekristenan tidak akan ada. Jadi, Alkitab itu sangat penting dan sangat bermakna dalam kepercayaan orang Kristen. Bapak Ibu, Saudara yang menyaksikan YouTube ini, kita akan lebih lanjut lagi mengerti, memahami tentang bibliologi ini. Tadi dikatakan bahwa bibliologi adalah firman Allah, perkataan Allah, logos, ya, ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk sekitar penulisan buku atau Alkitab. Dan Alkitab itu kita pegang sekarang ini, yaitu firman Allah. Lalu kita belajar apa yang dimaksud dengan Alkitab, yaitu firman Allah tersebut. Firman Allah adalah sebagai pribadi Kristus. Di dalam Wahyu pasal 19 ayat 13, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Jadi sebelum segala sesuatu ada, maka sang firman itu sudah ada. Jadi firman itu adalah Allah itu sendiri. Ada di dalam pribadi Yesus, yaitu pribadi Kristus. Firman adalah pribadi Kristus itu sendiri. Lalu di dalam Yohanes 1 ayat 14, telah menjadi manusia, yaitu sang firman, yaitu Kristus, menjadi manusia. Lalu firman Allah yang kedua adalah firman Allah sebagai perkataan Allah. Seperti ketika Allah berbicara kepada Adam dan orang-orang yang Tuhan perkenan, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Yang ketiga firman Allah adalah firman Allah sebagai kata-kata yang diucapkan oleh Allah. Dalam konteks ini adalah kata-kata yang merupakan ketetapan Allah. Saya ulang sekali lagi. Firman Allah sebagai kata-kata yang diucapkan oleh Allah. Dalam konteks ini adalah kata-kata yang merupakan ketetapan Allah. Jadi semua kata-kata yang dikeluarkan itu sudah menjadi ketetapan Allah dan tidak bisa diganggu-gugat. Sehingga ketika diucapkan, menyebabkan suatu peristiwa terjadi secara berkuasa. Jadi kalau ini perkataan Allah, kalau ini ketetapan Allah, dan ini benar-benar perkataan dan ketetapan Allah, maka segala ucapan, segala perkataan yang diucapkan oleh Allah, itu sangat berkuasa. Seperti kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3, di mana Allah menceritakan kisah penciptaan. Dan perkataannya Allah itu sangat berkuasa. Itulah firman Allah itu sendiri. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, doktrin Alkitab adalah salah satu bagian dari teologi sistematika yang dianggap paling penting. Karena tanpa penerimaan yang jelas akan doktrin Alkitab, maka seluruh doktrin yang lain akan mengalami kesulitan untuk diterima sebagai standar kebenaran iman Kristen. Jadi bibliologi ini sangat penting sekali sebagai dasar dari teologi-teologi sistematika yang lain, supaya bisa menerima standar-standar kebenaran iman Kristen.
Karena bibliologi adalah sebagai dasar, fondasi iman Kristen, di mana kita memahami Allah, yaitu di dalam Alkitab. Oleh karenanya, penerimaan doktrin Alkitab berasal dari beberapa peranggapan, yaitu yang pertama, tempat bibliologi dalam teologi sistematika. Bahwa manusia tidak mungkin tahu apapun tentang Allah, kecuali Allah sendiri yang menyatakan diri kepada manusia. Jadi, sebesar apapun kemampuan manusia, sepintar apapun manusia, tanpa Allah sendiri yang menyatakan diri kepada manusia, maka manusia tidak mungkin akan tahu lebih utuh tentang Allah. Karena kenapa? Manusia adalah manusia yang terbatas. Hanya Yesus Kristus yang tidak terbatas. Oleh karenanya, manusialah tidak bisa mengenal, tidak bisa memahami Allah tanpa Allah sendiri yang menyatakan diri kepada manusia. Oleh karenanya, bibliologi ini sangat penting dan layak untuk diterima. Yang kedua, bahwa manusia tanpa penyataan Allah tidak mungkin mengetahui apapun tentang Allah. Tanpa penyataan Allah, tanpa wahyu daripada Allah, maka manusia tidak bisa mengetahui apapun tentang Allah. Karena manusia terbatas. Manusia tidak bisa memahami Allah. Oleh karenanya, Allah lah yang menyatakan diri kepada manusia. Sehingga manusia dapat memahami Allah. Dan peranggapan yang ketiga adalah bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, ada jurang pemisah antara manusia dan Allah. Oleh karenanya, sulit manusia untuk datang kepada Tuhan. Dan manusia tidak ada inisiatif untuk mau mencari Allah. Oleh karenanya, Allah lah berinisiatif menyatakan dirinya kepada manusia. Sehingga manusia, kita sekarang ini, kita dapat memahami Allah. Karena Allah sendirilah telah menyatakan dirinya kepada kita sebagai manusia. Nah, sekarang kita mau belajar. Kenapa penting untuk kita mempelajari di biologi ini? Apa pentingnya? Apa untungnya untuk kita pelajari mata kuliah di biologi ini? Kenapa kita harus mengetahui dan memahami Alkitab dengan baik, benar, dan tepat? Karena ada banyak praduga tentang Alkitab itu sendiri dari beberapa pandangan orang-orang teolog. Sehingga kalau kita tidak mau mempelajari di biologi atau doktrin Alkitab dengan baik, benar, dan tepat, bisa-bisa kita akan sesat atau kita tidak menemukan kebenaran yang seutuhnya. Oleh karenanya, bibliologi doktrin Alkitab ini sangat-sangat penting untuk kita pahami. Untuk kita bisa mengerti dan memberikan jawaban yang tepat bagi jemaat-jemaat atau orang-orang yang bertanya tentang doktrin Alkitab. Karena kenapa? Ada banyak pemahaman-pemahaman atau praduga. Yang pertama adalah berkata bahwa Alkitab itu berisi firman Allah. Ada pandangan yang berkata yang pertama yaitu Alkitab berisi firman Allah atau the Bible contain the word of God.
Pernyataan ini adalah pernyataan orang-orang liberal yang menolak hal yang bersifat supranatural. Misalnya mujizat yang telah dinyatakan Alkitab. Mereka menolak Kristus lahir dari anak darah Maria, Yesus membangkitkan orang mati, dan lain-lain. Bagi mereka, sebagian dari isi Alkitab adalah firman Allah, tetapi sebagian tidak. Ada lagi golongan lain seperti Bultmann yang menolak Alkitab sebagai firman Allah dalam pengertian objektif. Jadi Bultmann berkata menolak Alkitab sebagai firman Allah dalam pengertian objektif. Dia mengatakan bahwa ada bagian-bagian Alkitab yang berupa mitos yang perlu ditafsirkan kembali agar kita mendapat makna yang sesungguhnya dari mitos tersebut. Jadi apakah sebuah kisah dalam Alkitab secara fakta, sejarah benar atau salah? Tidak terlalu penting menurut dia. Yang penting adalah bagaimana mendapatkan makna yang sesungguhnya dari cerita tersebut. Pandangan ini sangat keliru dan salah. Karena kenapa? Alkitab bukanlah mitos, tetapi benar-benar menceritakan fakta sejarah yang pernah terjadi. Nah, kalau kita tidak memahami doktrin Alkitab dengan benar, maka kita akan bingung dan kita tidak bisa tampil untuk memberikan jawaban yang benar sehingga dapat mengenal Kristus melalui Alkitab. Yang kedua, ada pandangan yang berkata bahwa Alkitab menjadi firman Allah. The Bible become the word of God. Pandangan ini adalah pandangan yang ortodoks yang dimulai oleh Calvin. Dia berkata bahwa Alkitab adalah buku biasa yang berisi cerita tentang pergumulan iman orang-orang percaya pada zaman dahulu, baik PL maupun PB. Pada saat kita membaca Alkitab dan terjadi perjumpaan secara pribadi dengan Allah, encounter with God, sehingga ayat atau bagian yang kita baca benar-benar berbicara secara pribadi, maka pada saat itu Alkitab menjadi firman Allah. Pandangan ini juga sangat keliru dan salah, karena menjadikan kebenaran firman Allah sebagai subjektif. Artinya, apakah Alkitab itu firman Allah atau tidak, bergantung atau tergantung pada yang membacanya. Apakah dia bertemu secara pribadi dengan Allah dalam pembacaan firman Tuhan, atau dalam merenungkan firman Tuhan, atau tidak. Jadi kalau dia berjumpa, mengalami pribadi dengan Tuhan waktu dia membaca firman Tuhan itu, baru dikatakan Alkitab adalah firman Tuhan atau firman Allah. Tetapi kalau tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka itu bukan firman Allah. Ini sangat keliru. Nah, makanya kita sangat penting untuk belajar mata kuliah bibliologi ini. Yang ketiga, ada pandangan yang berkata Alkitab adalah firman Allah, tetapi masih terbuka untuk wahyu baru. Jadi menurut pandangan ini bahwa wahyu baru itu masih diberikan Allah pada zaman ini melalui hamba-hamba Tuhan. Ini juga pandangan yang sangat keliru. Kesalahan pandangan ini adalah jika wahyu baru masih ada, maka posisi Alkitab menjadi tidak mutlak dan belum sempurna. Jika demikian, bagaimana mungkin Alkitab bisa menjadi standar iman pengajaran Kristen? Ini pandangan yang sangat keliru. Alkitab bukanlah firman Allah, tetapi masih terbuka untuk wahyu baru. Bukan. Firman Allah sudah dikanonisasikan dengan benar. Dan itu sudah absolut. Tidak bisa diganggu gugat.
Tidak ada wahyu baru yang muncul. Karena hanya Yesus Kristuslah, yaitu Allah, sumber daripada Alkitab. Ini pandangan yang ketiga. Lalu ada pandangan yang keempat berkata bahwa Alkitab bukan firman Allah. The Bible is not the word of God. Pandangan ini adalah pandangan dari orang-orang liberal ekstrim dan juga dari agama-agama lain. Nah, mereka berkata bahwa Alkitab itu bukan firman Allah. Sama dengan buku-buku biasa yang tidak ada artinya. Ini pandangan yang sangat keliru sekali. Oleh karenanya, kita harus belajar mengerti tentang doktrin Alkitab. Lalu pandangan yang kelima adalah berkata Alkitab adalah firman Allah. The Bible is the word of God. Pandangan ini adalah pandangan orang-orang Reform dan golongan Injili. Berpendapat bahwa Alkitab adalah firman Allah. Karena kenapa? Seluruh isi Alkitab telah diwahyukan dan diinspirasikan oleh Allah sendiri. Jadi, kita sebagai orang Kristen, pandangan yang kita anut adalah bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dan tidak ada kesalahan satupun. Ini harus jelas. Tidak ada kesalahan satupun di dalam Alkitab. Karena kenapa? Alkitab adalah firman Allah. Perkataan Allah. Bersumber daripada Allah. Jadi tidak ada satupun yang salah. Lalu kita akan mempelajari bukti-bukti bahwa Alkitab itu firman Allah. Bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang pertama dicatat di dalam Alkitab, Yeremia pasal 1 ayat 2, 4 dan 7. Dalam Alkitab berulang-ulang dikatakan Allah atau Tuhan berfirman. Di dalam Yeremia pasal 1 ayat 2, 4 dan 7 berkata, dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ketiga, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahnya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Jadi, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Berarti firman Allah itu bersumber daripada Allah. Lalu di ayat 4 lagi berkata, firman Tuhan datang kepadaku. Itu kepada Yeremia. Berarti firman Tuhan itu bukan bersumber daripada manusia. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku. Datang kepada Yeremia. Bersumber daripada Allah. Lalu di ayat 7 berkata, tetapi Tuhan berfirman kepadaku. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku. Berarti perkataan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab adalah bersumber daripada Allah. Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kau perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jadi tetapi Tuhan berfirman. Ini menandakan bahwa di dalam Alkitab banyak atau berulang-ulang dikatakan Allah atau Tuhan berfirman. Jadi Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah perkataan Allah. Tidak ada satupun perkataan manusia di dalam. 100% tidak ada yang salah. Semua adalah firman Allah. Lalu bukti yang kedua bahwa Alkitab adalah firman Allah, yaitu dalam Alkitab berulang kali Allah menyuruh orang menulis firman-Nya. Saya ulang ya. Dalam Alkitab berulang kali Allah menyuruh orang menulis firman-Nya.
Di dalam Keluaran pasal 34 ayat 27, Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai 2. Di dalam Keluaran pasal 34 ayat 27 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi yang berfirman adalah Tuhan. Kepada siapa? Kepada Musa. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk apa? Tuliskanlah segala firman ini. Sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Jadi jelas bahwa Allah lah yang memerintahkan, Allah lah yang menyuruh Musa atau penulis untuk menuliskan firman itu, yaitu Allah itu sendiri. Lalu di dalam yang ayat Yeremia 30 ayat 1 sampai 2 lagi berkata di sana, ya, berkata bahwa firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Jadi firman sang logos itu yang datang dari Tuhan kepada siapa? Kepada Yeremia. Berarti firman Tuhan itu bersumber daripada Allah. Dan itu juga kepada Yeremia. Bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah. Inilah perintah. Jadi Allah memerintahkan orang-orang yang dipilihnya, yaitu Yeremia. Untuk apa? Untuk menuliskan. Dia berkata lagi di ayat Yeremia 30 ayat 1 itu, segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Jadi sang firman, yaitu Tuhan, memberikan perintah kepada Yeremia untuk menuliskan segala perkataan. Berarti semua yang ada di dalam Alkitab adalah perkataan daripada Allah dan dituliskan oleh Yeremia. Dituliskan oleh penulis yang Tuhan sudah pilih, yang Allah sudah pilih. Lalu yang ketiga, bukti Alkitab adalah firman Allah adalah Alkitab diilhamkan oleh Allah. Jadi Alkitab itu bukan dibuat sembarangan, bukan cerpen, bukan cerpen. Alkitab adalah firman Allah dan diilhamkan oleh Allah itu sendiri. Terdapat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ya. Yang berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata bahwa tulisan Allah diilhamkan oleh Allah itu sendiri. Jadi bukan suka-suka manusia dalam menulis. Jadi segala tulisan di dalam Alkitab diilhamkan oleh Allah. Ini adalah bukti yang ketiga bahwa Alkitab adalah firman Allah. Bukti yang keempat, Alkitab adalah firman Allah. Roh Kudus membimbing penulis untuk menulis Alkitab. Jadi bukan rekayasa manusia. Saya ulang sekali lagi. Roh Kudus membimbing penulis untuk menulis Alkitab. Jadi bukan rekayasa manusia. Dalam 2 Petrus ayat 1 pasal 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21 berkata. Jadi dikatakan di sana bahwa Rasul Petrus mengatakan bahwa nubuat atau ayat-ayat suci yang dimiliki bukanlah atas kehendak manusia, melainkan datang melalui orang-orang suci yang digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi bukan suka-suka.
Bukan dibuat asal-asalan. Tetapi melalui pimpinan Roh Kudus. Melalui bimbingan dari Roh Kudus. Yaitu Allah sendiri. Ini bukti yang keempat bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dan yang kelima bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah, yaitu Roh Kudus mengajak penulis untuk memilih kata-kata. Jadi tidak sembarang mengucapkan kata-kata. Jadi Roh Kristus, Roh Allah mengajar. Berarti mengajar ini mendidik. Di saat Allah mengajar, beda seperti manusia mengajar. Allah mengajar, Allah mendidik, dia pasti akan kontrol dengan baik. Dan tidak ada satupun kesalahan. Dia akan bimbing, dia akan bentuk, sampai barang itu jadi. Atau tulisan itu jadi. Sehingga tidak memungkinkan tidak mengalami kesalahan. Jadi Alkitab itu tidak ada kesalahan. Tidak ada sedikit pun kesalahan. Karena kenapa? Roh Kudus mengajar. Roh Kudus membimbing untuk memilih kata-kata. Ya. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 13 berkata, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Dengar baik di sini ya, bahwa perkataan-perkataan yang dikaruniakan Allah dengan perkataan yang dikaruniakan Allah itu bukan diajarkan kepada kami melalui hikmat manusia, tetapi oleh Roh. 1 Korintus 2 ayat 13 itu berkata, saya mengucapkan sekali lagi. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah. Jadi karunia-karunia Allah, apa yang mereka perkatakan itu bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh Kudus. Jadi semua isi Alkitab, Roh Kudus mengajar, Roh Kudus membimbing penulis untuk memilih kata-kata. Sehingga tidak ada satupun kata-kata yang salah. Karena kenapa? Allah lah yang membimbing. Allah lah yang mengajar. Jadi inilah bukti Alkitab adalah firman Allah. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang doktrin bibliologi ini, ke depan saya akan membahas lebih jelas tentang pembahasan bibliologi yang akan diajarkan dalam sesi-sesi berikutnya, dan saya akan rangkumkan dalam beberapa pertemuan. Kita akan membahas proses eksistensi Alkitab. Inilah garis besar proses keberadaan Alkitab yang kita pegang sampai sekarang ini, yang kita akui sampai sekarang ini. Dan ke depan, hari-hari yang akan datang, kita akan membahas proses eksistensi Alkitab ini, supaya kita lebih memahami, supaya kita lebih mengerti. Proses eksistensi Alkitab mulai dari Allah, bersumber dari Allah. Kebenaran pada Allah diteruskan kepada kebenaran dalam pemikiran penulis. Harus diingat baik di sini bahwa dalam pemikiran penulis adalah kebenaran yang bersumber daripada Allah.
Jadi bukan bersumber daripada pemikiran penulis, tapi bersumber daripada Allah. Lalu kebenaran dalam pemikiran penulis ini diteruskan kepada kebenaran ditulis dalam original manuskrip. Kebenaran ditulis dalam original manuskrip ini lalu diteruskan kepada kebenaran disalin, manuskrip salinan. Memang kita harus mengakui bahwa sekarang ini original manuskrip atau naskah asli sudah tidak ada lagi sekarang. Kita harus mengakui itu. Tetapi kebenaran ditulis dalam original manuskrip ini telah diteruskan kebenarannya dalam salinan manuskrip salinan. Dan salinan ini atas bimbingan pengajaran daripada Allah. Jadi tidak ada kemungkinan untuk salah, tidak. Lalu kebenaran yang disalin dalam manuskrip diteruskan kepada kebenaran ada dalam Alkitab yang kita pegang sekarang ini dalam Alkitab. Ya. Kebenaran ada dalam Alkitab. Yang bersumber kebenaran pada Allah diteruskan kepada pemikiran penulis, diteruskan kepada kebenaran ditulis dalam original manuskrip, lalu diteruskan kepada kebenaran disalin atau manuskrip salinan, lalu diteruskan lagi kebenaran ada dalam Alkitab. Dan Alkitab yang kita pegang sekarang ini adalah kebenaran yang bersumber daripada Allah. Lalu kebenaran atau Alkitab yang kita pegang sekarang ini diteruskan kepada kebenaran sampai kepada manusia. Sehingga firman Alkitab yang kita pegang dapat kita terima, dapat kita pahami sampai kepada manusia. Sehingga menginsafkan kita, membuat kita menjadi baru di dalam Kristus. Sehingga kita mengalami Tuhan. Kita mengenal Tuhan dengan benar. Inilah proses eksistensi Alkitab. Nah, kebenaran di saat kebenaran Allah, kebenaran pada Allah, kebenaran dalam pemikiran penulis, sampai kepada kebenaran sampai kepada manusia, melalui dari proses-proses yang sangat-sangat ketat dan sangat bisa dipertanggungjawabkan. Di mana kebenaran pada Allah diwahyukan kepada kebenaran dalam pemikiran penulis. Jadi kebenaran pada Allah ini sampai kepada pemikiran penulis telah diwahyukan oleh Allah dan diterima oleh penulis. Dan kebenaran dalam pemikiran penulis ini diilhamkan atau diinspirasikan, dan kebenaran itu ditulis dalam original manuskrip. Lalu kebenaran ditulis dalam original manuskrip disalin, ada penyalinan. Disalin dengan benar, tidak ada yang salah. Lalu kebenaran disalin ke manuskrip salinan melalui kanonisasi, sehingga Alkitab yang kita pegang sekarang ini telah jadi dengan kanonisasi yang sangat ketat, tolak ukur yang sangat ketat di saat penerimaan Alkitab. Jadi
Alkitab yang kita pegang sekarang ini sudah dikanonisasikan. Tolak ukurnya sudah ada. Mengalami proses yang sangat ketat, bimbingan daripada Allah Tritunggal, yaitu Roh Kristus itu sendiri. Sehingga jadilah Alkitab yang sekarang ini. Dan kebenaran ada dalam Alkitab. Lalu kebenaran ada dalam Alkitab ini diiluminasi. Sehingga kebenaran sampai kepada manusia dan kebenaran itu akan menginsafkan kita. Kebenaran itu membaharui hidup kita kembali. Oleh karenanya, di next video berikutnya, kita akan membahas lebih dalam apa yang dimaksud wahyu, apa yang dimaksud ilham atau inspiration, bagaimana penyalinan, bagaimana kanonisasi, dan bagaimana iluminasi. Jadi, sekian video hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Kita akan membahas wahyu, ilham, inspiration, penyalinan, kanonisasi, iluminasi. See you and God bless you.